Oke Francis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wira City Walk. Oke, saat ini aku berada di halte Kuningan Barat. Nah, jadi aku akan melakukan tips naik Transjakarta ke... Kali ini kita mau ke kota penyangganya Jakarta ya, yaitu ke Depok. Rencananya aku mau sampai ke stasiun Depok Baru, yaitu turunnya itu di terminal Depok Barunya, Francis. Nah, ini adalah alternatif kalau kita menggunakan Transjakarta selain KRL, apalagi kalau KRL-nya super padat yang ke arah Bogor. Nah, bagi yang warga yang ingin balik ke Bogor atau ke Depok, yang pada atau Citayam ya, yang pada mau lanjut naik KRL, ada alternatif turun di terminal Depok Baru yang dekat dengan stasiun Depok Baru. Nah, ini supaya menghindar dari kepadatan KRL. Nah, kali ini aku mau mencoba mulai dari Kuningan Barat hingga ke terminal Depok Baru, Francis. Oke, kita mau ke sana. Soalnya kita mau pindah yang ke arah Pinang Ranti. Nah, ini kan aku berada yang ke arah Kuningan Barat, yang ke arah ini, yang ke arah Pluit. Oke, kita mau ke sana. Gak lama-lama. Penasaran? Oke, let's go. Ya, jadi sekarang ini haltenya lumayan enak ya. Sekarang sudah bisa pindah kita dari Kuningan Barat ini. Jadi kita nggak perlu ngetap 2 kali, Francis. Dan di sini kamu bisa transit di halte Kuningan Timur. Oh iya, by the way, kalau Francis yang pada turun di Kuningan Timur, yang ingin balik ke Bogor atau ke Depok, itu kamu bisa naik Transjakarta di sini ya, di halte, tinggal nyebrang ke Skybridge ke Kuningan Barat. Jadi harus pindah ke Kuningan Barat. Memang agak jauh sih kalau jalannya lewat Skybridge. Oke, kita mau jalan ke sana kita. Kita sebenarnya bisa naik 9A. Kalau 9A itu kan terbatas, hanya ada pagi dan sore. Ya, tapi semoga aja ada. Tapi kalau takutnya kalau kita di atas jam 4 itu pasti ramai banget di BKN yang pada ke Depok. Biasanya pada turun di halte di Jalan Juanda Depok, Francis. Dan kalau menurut aku sekarang haltenya udah bagus banget sih untuk Kuningan Barat. Oh iya, jadi di sini ada musolanya ya, Francis, di sini. Dan kalau musolanya ini dia ada ruangan AC gitu, Francis. Bedanya dengan halte-halte lain ya kayak apa ya? Kayak CSW. Jadi kalau di halte Kunbar ini ada AC-nya di sini musolanya. Nah, kita lagi nunggu rute 9A. Kalau enggak ya 9 juga nggak apa-apa sih. Tapi harus transit di UKI, yaitu di Cawang UKI. Nah, jadi kita nunggu bus, ya semoga aja dapat 9A sih. Bisa kita naik 9 atau 9C. Jadi kita yang di pintu tengah, yang pintu B. Jadi kayaknya yang kebaikan pada rute 9 ya, Francis. Ini kemungkinan yang pakai bus gandeng ini. Jadi kayaknya aku lebih milih naik 9 aja lah, Francis. Soalnya kalau 9A memang agak lama sih waktunya. Sebenarnya kita bisa langsung ke BKN kalau 9A. Tapi kalau kita naik yang 9, kita harus transit di Cawang UKI. Soalnya tidak lewat BKN. Dia habis dari Cawang UKI lewat tol dia. Ini barusan habis hujan sih, makanya aku nge-reviewnya sore hari sih, Francis. Soalnya siangnya tadi hujan. Sebenarnya aku ingin dari Harmoni, cuma nggak sempat waktu juga sih. Jadi kayaknya aku lebih prefer dari Kuningan Barat aja. Jadi akan aku lakukan tips ini, cara menghindari ini ya, kepadatan KRL. Apalagi kalau di sore hari ini pasti lebih padat sih kalau menurut aku. Biasanya pada ke arah Depok. Nah, bagi yang Francis yang pada turun di stasiun Citayam atau Bogor atau Nambo Cibinong, kamu bisa turun di terminal Depok Baru nanti kalau ke Depok ya. Jadi kayaknya kalau kita naik 9 kita transit 2 kali tuh. Nanti ya cuma 1 halte doang sih. Jadi kita bisa naik rute 10 kalau dari Cawang UKI, 10, 7 atau 5C atau 5D, nggak tahu ya.
tapi kayaknya antara 3 rute itu, 3 koridor, yaitu 5C, 10 dan 7 yang ke arah Kampung Rambutan. Kalau 10 tuh ke PGC, 5C itu sama juga PGC. Oke, jadi ini ada 3 pintu sih, Brancis. Tapi kini kayaknya udah mulai rame banget sih. Ya mau gimana lagi tadi tuh. Soalnya hujannya deras banget. Kalau saja tadi jam 2 ya mungkin masih sepi sih. Ya, ini adalah rute 9. Ramai banget. Kalau di jam sibuk memang pasti ramai banget sih, Brancis. Jadi kita nggak usah buru-buru banget sih. Itu masih ada di yang rute 9 ke Pinang Ranti itu. Nah ini, jadi kita naik yang, oh ini 9C sih, yang ke, tapi bisa sih kita naik 9C. Jadi kita bisa naik rute 9 atau 9C aja, Brancis. Tapi kita transitnya di Cawang, Uki. Masih rame gak ya? Kalau enggak kita yang coba yang lain aja lah. Ini soalnya udah penuh banget. Kalau bus 9 ini kayaknya banyak sih headway-nya. Jadi tergantung kondisi lalu lintasnya. Kayaknya gue nggak jadi yang 9C, itu ramai banget. Ini memang kebanyakan rute 9 sih. Nah kita harus sabar sih nunggu lampu merahnya ini. Tadi kayaknya ada bus 9 tadi tuh aku lihat. Ya kalau kita misalnya dapat 9A ya bersyukur banget sih. Jadi nggak perlu kita turun di Uki. Nah ini yang 9, semoga aja nggak penuh sih. Oh ini nggak begitu sih. Bukan, apa yang Scania aja ya. Yang ini aja lah coba. Mending yang bus gandeng aja sih. Soalnya kalau rute 9 banyak banget sih. Yang ini aja lah kita naik ya, yang belakangnya. Ini ada lagi di belakang, kita lihat aja ada tempat duduknya ya enggak? Di belakang juga ada 9C. Kalau di hari rush hour memang ini ya, banyak headway-nya busnya. Ini nggak begitu ramai banget sih. Terus kita naik yang ini aja. Oh ini nggak begitu ramai sih. Kita naik yang ini, rute 9. Ya ini memang agak sepi sih. Kita berangkat dari Kuningan Barat. Nah ini kan jauh lebih nyaman sih. Jadi harus pandai-pandai apa ya, ngatur kalau kita naik bus sih, biar nggak padat. Terima kasih. Next stop, Tegal Parang. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Tegal Parang. Ya, ini bentar lagi adalah halte Tegal Parang. Maaf. Jadi kalau kita ke Kuningan Barat itu tadi bisa pindah 9D tadi itu dari Pasar Minggu. Ya, kita melewati halte Tegal Parang. Halte selanjutnya itu adalah Pancoran Barat. Pemberhentian berikutnya, Pancoran Barat. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melanggar. Terima kasih. Next stop, Pancoran Barat. Please check your belongings and stop carefully. Thank
sebenarnya baru habis hujan ini Francis, dan alhamdulillah hujannya udah agak mereda sih kalau di sore ini. Dan ini memang resikonya pasti macet sih apalagi di dalam tol dalam kota Francis. Jadi kita mulainya itu sekitar jam 3 ya. Enggak, jam 3 lewat. Pancoran Barat. Jadi ini menggunakan operator Swakilo Transjakarta ya, yaitu sekarang ganti operatornya TC210. Nah, ini adalah halte Pancoran Barat. Pemberhentian berikutnya, Pancoran Tugu. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati warga. Terima kasih. Next stop, Pancoran Tugu. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Pancoran Tugu. Pemberhentian. Stasiun Cawang. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Cikoko Stasiun Cawang. Ya, tetapi Please ini check adalah your halte belongings Cikoko and step Stasiun carefully. Cawang. Thank you. Jadi kalau kamu ingin naik KRL bisa transit di sini ya. Maksudnya bisa beralih ke sini ke halte Cikoko Stasiun Cawang yang mau lanjut ke KRL. Atau kalau nanti suatu saat akan bisa lewat ke stasiun LRT. Nah, ini memang kebanyakan pada ke stasiun Cawang ini yang pada turun. Cikoko Stasiun Cawang. Namun untuk jembatan akses ke stasiun KRL itu masih belum selesai ya Francis. Jadi baru yang haltenya doang, dan ini akses ke stasiun LRT sudah selesai nih. Cuma LRT masih belum beroperasi. Nah, ini adalah halte Cikoko Stasiun Cawang. Nah, jadi kayak gini ya untuk di trotoarnya.
ini walaupun diperbagus saja sih. Bukan direvitalisasi, soalnya ini kan agak kecil banget sih untuk halte Cikoko, dan lahannya memang agak sedikit sih. Nah ini dia. Nah sekarang bisa nyebrang ya kalau di sini. Nah ini terdapat ada jembatan penyeberangan juga kalau yang pada mau ke LRT atau ke halte yang ke arah Pluit. Ini bagus banget. Nah, ini kita berada di Jalan MT Haryono. Pemberhentian berikutnya, Jalan Uki. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Jalan Ya, Uki. bentar lagi kita mau sampai ke Please check your halte Jalan Uki. belongings and Nanti kita stop transit di carefully. situ ya, Thank proses. you. Kalau ingin kita ke BKN, kita baru lanjut naik yang 7, 10 atau 5C. Nah, ini lumayan ramai banget sih. Ini baru habis hujan juga sih, makanya agak macet kalau di jam pulang kantor lagi nih. Nah, bisa dilihat lantainya basah banget ini karena habis hujan. Ya, bentar lagi kita mau transit di halte Cangguki. Jalan Uki. Ya, ini dia, kita udah sampai di halte Cawang Uki. Nah, ini dia. Oke, kita turun di sini ya. Oke, kita udah sampai di halte Cawang Uki, Brancis. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di Cawang Uki. Namun kita harus ke satu halte lagi, yaitu BKN. Soalnya kan kalau dari Depok harus dari BKN, Brancis. Jadi kita mau lanjut naik 7 atau 10. Oke, kita mau pindah ke, mending naik yang, jangan yang naik 7 soalnya agak padat sih. Jadi kita naik yang 10 sama 5C aja ya, Brancis. Biasanya di sini sih kalau rute 10. Oke, kita tunggu dulu di sini ya. Soalnya ini antrinya padat banget sih. Oke, Brancis, jadi kita nunggu rute 10 ya. Kayaknya di sini sih pintunya. Yang kayaknya di pintu L ini yang naik 10. Kalau 10 itu kayaknya berapa menit tuh? 6 menit ya. Ini harus sabar sih. Nah, yang di sisi sini yang Kampung Rambutan. Biasanya Kampung Rambutan lebih cepet sih. Apa pada kebaikan pada ke BGC ya, Brancis? Nah, ini yang ke Pinang Ranti yang 9. Tadi barusan kita naik 9 tadi tuh. Dari Kuningan Barat. Jadi kita
Makanya aku transit itu di Cawangkuki, soalnya dia kan nggak lewat, tadi aku bilang tuh nggak lewat BKN. Oke, kita sabar dulu nunggu busnya. Nah, kalau udah hampir, padahal jam 3:30, lumayan padat banget sih haltenya. Dan by the way, ini haltenya udah apa ya, udah tua banget sih untuk Cawangkuki nih. Jadi Cawangkuki ini merupakan halte tersibuk selain Harmoni Liburan Sis. Dan ini katanya rencananya mau direvitalisasi juga sih untuk halte Cawangkuki. Mungkin karena sudah tidak layak juga sih haltenya. Dan ini yang kebanyakan pada ke Harmoni dan ini ya, Tanjung Priok ini pintunya di sini. Biasanya kemungkinan 7 di tengah ya. Jadi kayaknya di pintu L ini. Tapi kan kita mau naik 10. Kayaknya 10 lebih duluan itu yang PGC. Kita coba agak belakang ya. Bentar. Jadi kayaknya kita tunggu di sini aja ya. Yang operator SAF yang PGC 2. Ya kalaupun nggak penuh ya rute 10. Tapi biasanya kalau yang ke PGC nggak begitu ramai sih kalau rute 10. Dan ini adalah L7. Oh, ini yang koridor 7 juga ya, yang K. Atau ini via tol Hek Kampung Rambutan L7. Ini ada 10. Ini nggak begitu ramai yang 10 Tanjung Priok. Ya, ini adalah rute 7. Waduh, mending jangan naik yang rute 7. Pasti padat banget sih. Soalnya kebanyakan pada ke Keramat Jati dan Kampung Rambutan. Biasanya di flyover Raya Bogor itu, Francis. Ini ada depo ini. Ini bus Ino menggunakan BBG. Itu biasanya sekarang memakai rute 3F dengan kadang koridor 3 sih. Wah, ini lumayan harus ekstra sabar ini. Luar biasa banget, kita harus nunggu nih. Nah, ini bentar lagi 1 menit ya untuk PGC 2. Ini sama aja sih. Mungkin kalau 9A kayaknya lebih sepi sih daripada yang tadi kita dari Kuningan Barat. Kita belum tentu dapat itu. Ya, kita coba naiknya 1 aja sih. Ramai banget. Waduh, ini ramai juga rute 10. Silakan transit di BKN, berbentuk M dan L. Tujuan PGC dalam BKN. Silakan transit Cibubur, Depok, Pondok Kelapa. Silakan transit. Iya, ini kebanyakan pada ke Cibubur, kalau nggak Depok sih BKN. Tapi semoga aja nggak panjang banget sih yang Depok daripada Cibubur. Wah, ini kebanyakan pada keluar ya, Francis. Ini mungkin kebanyakan pada ke BKN sih, yang pada naik 10 ini. Malah naik yang bus yang medium. Gak apa-apa lah, kita naik yang bus ini aja. Lagipun cuma 1 halte doang. Oke. Oh, itu ada tuh. Tunggu yang lain aja lah.
Ini udah penuh banget, kita yang satunya aja tuh. Itu ada lagi yang 10 rupanya. Oke, kita naik yang ini aja ya. Wah, ini memang kebanyakan pada ke Cawang Uki sih, pada transit. Oke, kita tunggu keluar dulu nih, baru kita masuk. Jadi dahulukan yang turun dulu. Oke, kita naik yang ini aja ya. Lagipun cuma cetak doang. Oke, kita masuk aja. Oke. Nah, ini jauh lebih sepi dibandingkan yang tadi. Jadi harus kita pandai ngatur-ngatur kalau kita naik busway ya. Periksa kembali barang bawaan Anda dengan hati-hati. Next stop, OKI. Please check your room and step carefully. Thank you. Oke, bentar lagi kita udah mau sampai ke halte BKN. Soalnya tadi aku lihat ada bus yang PPD ya, yang biasanya ke Depok. Itu mungkin baru sampai gitu. Tapi kalau misalnya padat ya mending kita nunggu yang bus yang lain aja kita tuh. Kita nggak usah buru-buru banget sih kalau kita ke Depok. BKN. Dan selain Cawang Uki juga BKN ini lumayan ramai banget. Oke, ini adalah halte BKN. Ramai juga ya. Oke, kita transit di BKN. Oke, kita udah sampai di halte BKN Brancis. Ini udah padat banget. Oke, kita antri yang di Depok ya Brancis. Oke Brancis, kita udah sampai di halte BKN. Nah, sekarang kita lagi nunggu rute D11, yaitu dari BKN hingga ke Terminal Depok Baru. Nah, jadi tadi itu kayaknya busnya baru muter balik itu kayaknya. Karena kan aku pas lihat itu baru keluar dari tol ya. Nah, ini baru antrian bus. Oh, ini adalah rute 10. Ini yang ke Tanjung Priok, Brancis. Aku pernah mereview ini untuk Transjakarta dari Depok sampai Tanjung Priok yang cuma sekali transit. Lihat dulu, padat banget ini. Ini kebanyakan pada rute 7 dan 7P ya, Pondok Kelapa kalau nggak salah namanya tuh. Dan tadi aku lihat yang Cibubur juga lumayan ramai banget sih. Oke Brancis, nah Brancis ini ada 7C. Nah itu lumayan padat banget itu yang 7C, karena kebanyakan pada ke Cibubur ini. Nah, yang di sini juga lumayan ramai banget ini kalau aku lihat ini. Oh iya benar, 7P itu Pondok Kelapa. Yang pada antri itu yang ke Pondok Kelapa rupanya. Dan yang Cibubur memang lumayan antrinya banyak banget itu kalau aku lihat.
lumayan nunggu juga nih busnya. Nah, jadi kita perlu waktu juga sih nunggu D11 itu. Memang nunggu headway-nya 15 menit sih. Tapi biasanya lebih cepat sih kalau misalnya di jam pulang kantor tuh paling 10 menit. Nah, ini dia adalah D11. Oke, kita naik yang ini ya. Tapi dia nunggu yang ini busnya. Ini yang PPD yang bagus ini daripada yang butut kayak di Poris. Oke, kayaknya kita nggak dapat tempat duduk sih. Yang paling pas penurunannya sih. Wah, panas. Sorry. Malah berdiri pula nanti di jalan tol. A few moments later. Ya, bro dan sis, mohon maaf ya, tadi kita di skip ya melalui bukan nggak sempat sih kita tadi ngerekam jalan tol. Soalnya tadi aku ditegur petugas PLB tadi tuh karena mungkin penumpangnya pada nggak nyaman sih. Makanya kayaknya aku lebih pilih skip aja daripada kena masalah ya. Nanti kita coba naik bus yang lain ya. Soalnya pas juga sih kita mau sholat juga. Jadi kita tunggu dulu ya, Francis. Jadi makanya aku tadi skip aja sih. Jadi tadi tuh memang lumayan ramai banget sih tadi naik yang ke Depok. Jadi kalau lebih enak sih lebih baik sepi sih. Dan lebih baik jangan deket-deket petugas juga sih. Ya itu pembelajaran juga sih. Jadi mungkin harus pandai-pandai strategi juga sih biar ini. Oke, jadi rute D11 ini bisa turun di Pesona Square ya, Francis. Nah, kan kita mau nge-review ke stasiun ini, ke stasiun Depok Baru. Jadi nanti akan aku ini ya, ke stasiun Depok Baru, kita naik lagi nanti tuh. Jadi memang bener sih tadi penumpangnya memang nggak nyaman. Jadi ya makanya aku skip aja sampai ke sini aja di Pesona Square. Nanti kita naik yang bus yang lain aja yang kosong. Oke, Francis, alhamdulillah kita baru habis sholat asar ya, Francis. Oke, sekarang kita mau lanjut ke arah stasiun Depok Baru, Francis. Oh ya, tadi tuh mengenai video tadi yang aku sebut pas tadi sampai di Pesona Square. Mohon maaf itu tadi nggak full. Soalnya tadi itu nggak, kayaknya penumpangnya pada nggak nyaman sih. Jadi kayaknya aku tidak merekam itu yang di jalan tol. Jadi nanti aku coba naik yang Transjakarta, semoga aja nggak nggak merasa terganggu ya. Jadi kayaknya aku hanya ngerekam sedikit aja sih sampai ke stasiun Depok Baru. Jadi kita skipnya tadi lewat tol. Dan tadi aku rekam beberapa yang dari halte BKN, Francis. Oke, kita coba naik yang dari ini ya, dari Pesona Square. Kadang petugas Transjakarta tuh kadang menyebalkan juga sih. Kadang beda juga sih, ada yang nerima, kadang pas aku naik 9D aja aku nggak dipermasalahkan sih. Pada mau itu yang tahu itu saya itu dari ini YouTube. Dan kita kan bukan media, bukan bukan dari media mainstream. Karena kan beda lah, ini kan video pribadi, bukan ini mengenai pengalaman kita ya sebagai content creator, apalagi sebagai vlogger ini ya, transportasi umum. Oke, kita mau lanjut ke ini ya. Tapi kita harus nunggu bus Transjakarta dan nunggunya memang agak lama. Jadi nanti pas masuknya aku skip aja, pas kita baru masuk ke busnya aja, Francis. Oke, ini adalah Pesona Square ya. Aku pernah mereview mengenai ini sih, yang Pesona Square. Nah, ini ada
Cinema 21. Lumayan juga sih. Oke, kita mau turun. Jadinya tadi kita dari BKN itu ntar di skip yang ke pas aku baru turun di ini di Pesona Square. Oke, selanjutnya kita mau ke Terminal Depok Baru, Brancis, dan itu terintegrasi dengan stasiun KRL Depok Baru. Cuma sayangnya rute D11 itu kan hanya ini ya, hanya hari kerja doang sih. Jadi fullnya sampai jam 9 kalau dari BKN. Kalau dari BKN ya, kalau dari BKN itu jam 9. Namun kalau dari Depok ya itu jam 8 malam. Nah, kita mau keluar yang ke ini ya, ke halte pinggir jalan. Nah, ini adalah logo ini Pesona Square. Oke, kita skip ke luar mall ya. Soalnya kita mau nunggu bus Transjakartanya, dan memang kita harus sabar nunggu busnya. Kalau tadi lewat tol itu agak lancar ya, Brancis. Jadi memang tadi padatnya itu pas di Cibuburnya, sama dengan Depok tadi udah lumayan padat banget sih. Jadi kalau gua sarankan mending jangan yang ramai-ramai banget sih, mending yang agak sepi kalau yang mau ke penyangga Jakarta ya. Soalnya kan mungkin agak terganggu penumpangnya. Beda kalau kita naik yang rute yang dalam Jakarta kayak 1, 2 atau 5C lah, atau ya macam rute Transjakarta sih. Oke, Brancis, kita mau keluar dari Mall Pesona Square. Jadi kemarin tuh aku pernah mereview ini ya, Pesona Square. Jadi Pesona Square aku terpisah antara cara naik bus Transjakarta ke mallnya sama ini nge-review mengenai Mall Pesona Square. Oke, kita mau keluar dulu nih. Ini dia keluar ke halte busway itu dekat dengan Starbucks ya, Brancis. Nah ini. Oke, kita mau keluar dulu ya. Oke, kita lanjut. Kita sudah keluar dari Mall Pesona Square. Kita nunggunya di pelang bus yang tadi ya, yang dekat Tugu itu, Pesona Square. Ini udaranya lumayan dingin banget sih. Oke, kita tunggu di sini. Jadi kalau nunggu halte Transjakarta di sini sih. Oh iya, gue waktu itu turunnya di sini di halte Pesona City ini. Jadi untuk D11 tidak turun di ini ya, dia nggak lewat Margo City. Kalau Margo City lebih dekat ke stasiun KRL-nya yaitu Pocin. Oke. Kita tunggu di sini ya, Brancis. Dan ini memang nunggunya agak lama sih. Ya, jadi ini ya busnya ya, Brancis. Oke, ini dia bus Transjakarta.
yang ke arah Depok ini nggak begitu rame ya kalau pas dari Jalan Raya Bogor Jakarta. Jadi setelah dari Pesona Square ini jauh lebih sepi busnya. Oke, Princess, kita belok kiri ke Jalan Margonda Raya. Nah, pokoknya ini ke arah ke stasiun Depok Baru. Kalau ke kanan itu ke Margo City dan Pocin, sama mau ke perbatasan kota Jakarta Selatan. Nah, jadi di kiri ini ada ini ya, trotoarnya ya. Ini bersih banget ini trotoarnya. Luar biasa ini. Oke, kita coba lihat di sini.
Nah, ini trotoarnya rapi banget nih. Rencananya aku mau mereview trotoar, cuma karena ini hujan ya, mungkin lain kali aja aku buat mengenai trotoar di sekitar kantor wali kota ya. Nah, di kanan aku ini ada ITC Depok. Rumah Sakit Mitra Keluarga, dan ini adalah Polresta Depok rupanya. Polres Metro, sorry. Polres Metro Depok. Nah, ini adalah Balai Kota DKI. Balai Kota DKI, Balai Kota Depok, sorry. Oke, ini adalah, ini haltenya, tapi mirip kayak di Jakarta ya. Ini JPO-nya bagus, cuma nggak ada fasilitas lift. Walaupun trotoarnya udah bagus ya kalau menurut aku di Depok, tapi yang minim di Depok tuh yaitu transportasi umum. Katanya mau ada bus kayak bis kita di Bogor. Sebenarnya ini kan ada Transjakarta juga sih. Sebenarnya 4B itu kan bisa sampai ke Margonda, gak harus sampai UI. Sebenarnya kan bisa sampai terminal Depok sih, atau Jati Jahar kayak D21 itu. Harusnya aslinya Jati Jahar, bukan dari UI yang ke Lebak Bulus. Oke, ini putar balik ke terminal Depok kita. Ntar lagi kita mau sampai ke terminal Depok, Brancis. Jadi memang sih kalau di sore hari ini memang agak sepi sih busnya, karena kebanyakan pada pas keluar dari tol baru pada sepi bus ini. Nah, di kiri aku ini ada kantor wali kota Depok. Wah, ini udah kusut banget trotoarnya. Walaupun nggak kalah kayak di Jakarta sih trotoarnya, cuma walaupun sebagus trotoar, pasti harusnya ada transportasi umum. Selain kita membiasakan jalan kaki, seharusnya Depok itu juga ada akses transportasi umumnya. Jadi bukan hanya KRL doang, seperti yang dikatakan Pak Anies Baswedan, yang waktu selain trotoar, transportasi umum itu jauh sangat penting, apalagi memudahkan kita agar mengurangi menggunakan transportasi pribadi. Nah, ini kenapa pada suka pada naik Transjakarta, udah murah, jauh deket itu pun udah murah, hanya 3.500. Bahkan ke kota Depok ini aja kita cuma 3.500, Francis. Dan jangan lupa ini ada integrasi antar MRT, LRT, dan sekarang ini Transjakarta sudah terintegrasi dengan KRL. Nah, oke, kita udah mau masuki terminal Depok Baru. Oke, Brancis, kita sudah sampai di terminal Depok. Tapi sebenarnya Depok Baru nih namanya. Nah, ini busnya memang agak besar banget sih. Oke, jadi kalau Brancis habis dari Transjakarta, ini sudah sampai ke stasiun KRL, yaitu stasiun Depok. Bagi warga Depok maupun Citayam yang pada mau naik kereta. Oke, Brancis, ini memang deket banget sih dengan stasiun KRL-nya, Brancis. Dan memang benar tadi kita dari Pesona Square memang agak sepi tadi naik busnya. Mungkin pada jarang ya pada ke stasiun sini. Soalnya ini sangat membantu juga sih kalau kita
menghindari kereta padat sih. Kalau dari Depok Baru mungkin jauh lebih murah sih. Kalau kita ke Bogor itu kayaknya 3.000 sih kalau dari Depok Baru sampai ke Bogor, Brancis. Oke, kita udah sampai di ini ya, di stasiun Depok Baru. Ini memang dekat sih akses terminalnya dengan ini Brancis, dekat dengan terminal Depok. Stasiun Depok Baru. Ya, oke Brancis, mungkin itu aja untuk vlog mengenai Transjakarta rute ini. Kita tadi mulai dari Kuningan Barat hingga kita sampai ke terminal Depok, Brancis. Ya, sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng ya, Brancis. Oke. Untuk perjalanannya tadi itu kira-kira berapa ya? Oh iya, tadi kita nge-skip ini ya, ke Pesona Square, soalnya juga tadi aku lagi sholat ya. Oke, jadi kita baru habis sholat asar ya tadi tuh di Pesona Square. Jadi kalau di mall tuh jauh lebih nyaman sih kalau kita sholat. Jadi tadi aku nge-skip sebentar di ini di Pesona Square, dan akhirnya kita sampai ke sini di terminal Depok Baru, Brancis. Dan by the way, tadi yang ke stasiun Depok Baru ini memang agak sepi tadi naik Transjakarta. Karena yang kebanyakan pada turunnya itu di ini, Brancis. Dia pada turun di halte yang deket ini loh, yang pas mau keluar dari tol ini, tol Jagorawi atau siapa ya, lupa sih namanya. Nah, jadi untuk jalan tolnya itu habis dari keluar tol itu pada kebanyakan pada turun di situ, Brancis. Karena dia dekat dengan jalan raya Bogor dan Jakarta, Brancis. Ya, mungkin itu aja untuk nge-review Transjakarta ini. Alternatif menghindari kepadatan KRL, yaitu dari, apalagi di jam kerja ya, yaitu mulai dari Punbar sampai ke terminal Depok yang terintegrasi dengan stasiun Depok Baru. Ya, mungkin itu aja ya, dan terima kasih sudah menonton di channel Wira City Walk, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.